Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap selalu semangat. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada bab 2 tentang sistem koordinat dengan subbab posisi titik pada koordinat kartesius. Ibu akan menjelaskan materi tentang posisi titik pada koordinat kartesius. Nah, sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya ya. Ini dinamakan dengan koordinat kartesius. Yang ini mendatar adalah sumbu X dan yang vertikal ini adalah sumbu Y. Nah, untuk menentukan posisi titik pada koordinat, kita buat dulu beberapa titik pada koordinat kartesiusnya. Berikut beberapa titik yang akan kita gambarkan pada sistem koordinat, yaitu A 5,3, B negatif 2,5, C negatif 3, negatif 3, dan titik D 4, negatif 4. Untuk kita membuat titik pada koordinat kartesius, ada baiknya pada sumbu X dan Y, kita tuliskan dulu skalanya. Kita mulai dari sumbu X. Kalau ke kanan itu adalah bilangan bulat positif, X sebelah kiri adalah bilangan bulat negatif. Kemudian Y ke atas itu adalah bilangan bulat positif dan Y ke bawah adalah bilangan bulat negatif. Akan Ibu buat terlebih dahulu. Oke, yang diperhatikan untuk membuat bilangan bulat pada sumbu X dan sumbu Y, jika kita membuatnya dari titik awalnya itu 0,0 nih ya, titik 0,0 itu adalah pertemuan sumbu X dan sumbu Y. Nah, jika kita pada sumbu X itu skalanya adalah 1 atau satu kotak seperti ini, maka untuk semuanya kita harus tetap satu kotak. Ini satu kotak, ini satu kotak, ini satu kotak. Tidak boleh di sini jaraknya satu kotak, di sini dua kotak. Jadi nanti gambarnya tidak sinkron ya, harus sesuai dengan ini. Kalau misalnya kita mau buat dua kotak, maka di sini juga dua kotak, di sini dua kotak, atau di sini dua kotak. Atau seandainya kita buat di dalam buku, misalkan dari titik 0 ke titik 1 itu adalah 1 cm, maka 0 ke atas ini juga 1 cm, di sini juga 1 cm, di sini juga 1 cm, begitu juga seterusnya. Di sini 1 cm, 1 cm, 1 cm, dan seterusnya. Begitu ya. Tidak boleh di sini 1 cm, di sini 2 cm, di sini 3 cm. Tidak boleh, dia harus sinkronkan skalanya. Jika skalanya 1 cm, 1 cm semuanya. Oke, mari kita tuliskan titik-titik A dan sampai D. Yang pertama, titiknya itu adalah 5,3. Berarti, sudah Ibu katakan kemarin, untuk membuat titik pada koordinat kartesius, yang kita tulis terlebih dahulu adalah untuk sumbu X-nya. Berarti sini X, ini Y. Begitu seterusnya. Berarti X-nya adalah 5. Di sini kita tuliskan X 5, berarti di sini. Ya, berawal dari sini, dari 5. Kemudian Y-nya itu adalah 3. 3 di sini adalah 3 positif. Y 3 positif berada di atas. Berarti kita hitung 1, 2, 3. Nah, maka 5,3 di sini titiknya. Berarti di sini A 5,3. Kemudian titik B. B itu adalah negatif 2,5. Berawal dari negatif 2, yaitu X-nya di kiri. Kemudian dengan Y-nya adalah 5. Kita perhatikan, berarti 5 positif itu ada di atas. Kita perhatikan, berarti 5. Di sini berarti negatif 2,5. Ya. Titik B. Kita kasih namanya, jangan lupa. Negatif 2,5. Kemudian titik C yaitu negatif 3, negatif 3. X-nya adalah negatif 3, berarti di sebelah kiri ya. Ini X juga. Nah, di sebelah kiri ini negatif 3 X-nya. Kemudian Y-nya adalah negatif, berarti Y-nya yang ada di bawah. Ini negatif 3, berarti di sini titik C. Negatif 3, negatif 3. Yang terakhir adalah titik D, yaitu titiknya 4, negatif 4. X-nya 4 positif berarti ya, yaitu di sebelah kanan, ini 4. Kemudian Y-nya negatif 4, berarti di bawah. Nah, sehingga titik D itu adalah di sini. Nah, pertemuan sumbu X dan sumbu Y di titik 4,4. Di sini D berarti. 4, negatif 4. Nah,
Untuk menentukan posisi titik pada koordinat kartesius ada namanya kuadran atau nama lainnya ya. Nah, pada koordinat kartesius ada 4 kuadran. Yang pertama ini kuadran 1, ini kuadran 2, kemudian ini kuadran 3, dan yang terakhir ini kuadran 4. Nah, diperhatikan di sini, kuadran 1 itu dikatakan dia kuadran 1 apabila X-nya positif dan Y-nya positif. Kita perhatikan ini ya, titik A. Berarti A ini berada di kuadran 1. Karena X-nya positif dan Y-nya positif. Kita perhatikan juga di sini, ini kan bilangan positif, bilangan positif. Pada kuadran 2, kita perhatikan X-nya itu negatif, tetapi Y-nya itu adalah positif. Nah, berarti B dikatakan berada pada kuadran 2 karena X-nya itu negatif dan Y-nya itu positif. Diperhatikan ya nak, yang kita tuliskan pada membuat titik, X-nya terlebih dahulu, jangan Y-nya duluan. X-nya terlebih dahulu, baru Y. Nah, makanya di sini kalau kuadran 2, X-nya itu negatif, Y-nya itu adalah positif. Kemudian kuadran 3 itu kita perhatikan di sini X-nya negatif dan Y-nya juga negatif. Berarti titik C berada pada kuadran 3 karena dia menempati daerah yang negatif-negatif. Dan yang terakhir adalah kuadran 4. Nah, kuadran 4 kita perhatikan X-nya itu adalah positif dan Y-nya itu adalah negatif. Nah, ini adalah posisi titik pada koordinat kartesius. A berada pada kuadran 1, B pada kuadran 2, C pada kuadran 3, dan D pada kuadran 4. Nah, diperhatikan, kalau seandainya lupa kuadrannya X-nya negatif atau Y-nya negatif, perhatikan kondisi titiknya. Dia dimulai dari sini 1, 2, 3, 4. Nah, kita perhatikan X dan Y-nya. Nah, kalian dapat juga melihat contohnya di LKS halaman 15 ya, nih, seperti ini. Itu sudah dijelaskan kuadran 1 itu apa, 2 apa, 3 apa, dan 4 apa. Nah, ini ada tambahan di sini. Dikatakan dia sumbu X jika ordinatnya bernilai 0. Nah, maksudnya ordinat itu yang ini ya, garisnya. Nah, jika X-nya 0, maka dia disebut dengan sumbu X. Apabila dia Y-nya 0, maka dia dikatakan sumbu Y. Nah, contohnya bisa kalian perhatikan pada LKS halaman 15. Silakan kerjakan tugas pada slide berikut. Sekian materi pada hari ini, semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.